Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Benefit Media, saya pengasuh Pondok Pesantren Super Tambar Benefit. Yang terhormat kepada Bapak Pengurus, para dewan guru, teman-teman saya serta keluarga saya yang di rumah yang saya cintai serta saya banggakan. Diperkenalkan nama saya Nurul Izam Nida. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan pertanyaan majelis saya tentang pelajaran IPA yang berjudul tentang sendi dan otot. Nah, jadi cabang pertama itu menjelaskan tentang sendi. Nah, apa sih sendi itu? Nah, jadi sendi itu adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih sehingga tulang tubuh itu dapat digerakkan. Nah, sendi sendiri itu memiliki tiga macam. Yang pertama itu adalah sendi yang tidak dapat digerakkan, yakni disebut sinortrosis. Contohnya adalah sendi yang ada di tulang tengkorak. Nah, terus yang kedua itu ada sendi yang dia itu bisa bergerak, tapi tuh kayak hanya terbatas gitu. Nah, yang ini tuh disebut dengan sendi amfiortrosis. Contohnya adalah sendi antar ruas tulang belakang. Nah, terus ada sendi yang dapat bergerak dengan leluasa. Itu ada banyak macamnya. Yang pertama itu ada sendi peluru. Nah, jadi sendi peluru itu adalah sendi yang berhubungan antara satu tulang yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga, sehingga membuat tulang itu bisa diayunin kayak kemana aja gitu. Nah, terus ada yang kedua ada sendi engsel. Nah, jadi sendi engsel itu mempunyai gerakan satu arah. Dia tuh punya ruang gerak yang lebih sempit daripada sendi peluru. Nah, terus ada sendi putar. Nah, jadi sendi putar ialah jadi sendi putar itu menjadi poros dan ujung dari dari tulang yang berbentuk cincin dan berputar pada poros, sehingga menyebabkan kepala kita tuh bisa berputar, mengangguk terus menggeleng gitu. Lanjut. Terus yang keempat itu ada sendi pelana. Nah, jadi sendi pelana itu ada sendi yang bisa menggerakkan tulang ke dua arah, yaitu muka belakang dan ke samping. Nah, terus ada sendi geser. Nah, jadi sendi geser adalah sendi yang berhubungan antara dua tulang yang memiliki permukaan datar. Nah, prinsipnya adalah satu bagian tulang bergerak geser di atas tulang lain, maka sendi yang ini sendi geser itu ada sendi yang dia tuh adalah sendi yang paling sering dipakai untuk beraktivitas. Nah, terus ada juga, jadi dua tulang bertemu itu tidak nggak tiba-tiba ketemu. Nah, pokoknya itu dua tulang bertemu itu terjadi karena dia tuh terikat oleh ligamen, sehingga pokoknya itu sendi itu tidak dapat lepas. Nah, fungsinya yaitu sebagai sendi agar sendi itu bisa bergerak lebih fleksibel. Nah, bentuknya ligamen itu seperti kayak pita gitu, yang tersusun atas serabut-serabut liar yang diikat oleh tulang pada sendi. Nah, terus yang yang kedua itu ada fungsi otot. Nah, fungsi otot ya itu untuk menggerakkan. Jadi fungsi otot. Nah, jadi kan tadi yang udah membahas tulang. Nah, jadi tulang itu kan nggak bakal bisa bergerak kalau nggak ada otot, maka karena nggak terjadi otot. Nah, lanjut. Nah, biasanya hampir 35 hingga 40% massa tubuh. Nah, lanjut. Biasanya hampir 35 hingga 40% massa tubuh itu terdiri dari jaringan otot. Nah, otot jaringan itu yang berkontraksi pokoknya itu adalah otot yang berkontraksi lebih pendek. Nah, proses kontraksi itu mengakibatkan bagian-bagian tubuh itu bergerak, sehingga kita tuh butuh energi yang banyak. Terus terus saat melakukan kontraksi otot itu akan memadat dan memendek, sehingga apabila diukur otot itu akan membesar, sehingga pokoknya itu gitu. Nah, terus habis itu, tapi kalau misalkan otot itu lagi relaksasi, berarti itu ototnya itu menjadi lebih panjang, dan kalau diukur itu dia tuh lebih kecil. Ya, pokoknya kebalikannya gitu. Nah, terus habis itu di sini ada 3 jenis jaringan. Ayo segera kelas 8 putri dan
9 maksudnya. Nah terus habis itu yang pertama yaitu adalah otot jantung. Nah jadi otot jantung itu mempunyai garis-garis seperti otot rangka dulu. Nah jadi otot rangka adalah otot yang paling baik di dalam tubuh. Nah apabila diperhatikan pokoknya dia itu kelihatan garis-garis melintang yang disebut juga dengan otot lurik. Nah otot rangka itu melekat pada tulang dengan perantara tendon. Nah terus habis itu ada otot polos. Nah jadi otot polos itu adalah berada di dinding lambung, usus halus, rahim, kantong empedu serta pembuluh darah. Nah kontraksi dan reaksi otot polos ini lambat dan dia itu memiliki bentuk gelendong yang mempunyai inti di tiap selnya. Nah terus baru otot jantung. Nah jadi otot jantung itu mempunyai garis-garis yang kayak bentuknya tuh kayak otot rangka gitu. Nah cara kerjanya cara kerjanya itu mirip otot polos. Nah dia itu sehingga dia itu tidak bisa dikontrol oleh kesadaran. Dia itu berkontraksi biasanya sekitar 70 menit per hari selama hidup kita. Nah dia itu berkontraksi itu saat jantung itu berdenyut. Ya jadi sekian presentasi dari saya. Mau sekian salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.